البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Haditsur Rabi' Wasittun, hadis yang ke-24. 64. Iya nih, gimana mundur jauh. Haddatsana Ismail bin Abdullah, qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad, an Shalih, an Ibni Syihab, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis Ibnu Abbas. Akhbarah, beliau mengabarkan kepada Ubaidullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi, beliau mengirimkan dengan membawa kitab itu. Siapa yang dikirimkan? Rajulan, diutuskan. Beliau mengutuskan seorang lelaki membawa buku itu, membawa surat beliau. Wa amarahu ayyadfa'ahu ila azimil bahrain, dan beliau memerintahkan lelaki tadi, sahabat tadi, untuk menyerahkan surat ini ke pembesar Bahrain, penguasa Bahrain. Fadafa'ahu azimul bahrain ila Kisra, kemudian pembesar Bahrain menyerahkan surat tadi kepada Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqah, tatkala dia membaca surat Nabi tadi, dia merobeknya. Fahasibtu anna bna al-Musayyab, saya menyangka Sa'id ibn Musayyab berkata, fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mazzaku kullu mumazzaq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan untuk mereka, agar mereka itu dirobek-robek sampai apa? Sehancur-hancurnya, kullu mumazzaq. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di, kalau tidak salah, 4 tempat dalam sahih beliau. Nah, yang pertama di hadis yang ke-62 ini dari guru beliau Ismail ibnu Abdullah. Beliau adalah Abu Abdullah Ismail bin Abdullah al-Asbuhi, Saduq. Beliau Saduq. Qal haddatsani Ibrahim bin Sa'ad, Ibrahim bin Sa'ad, Abu Ishaq Ibrahim bin Sa'ad Al-Madani, siqatun hujjah. An Shalih, Shalih Abu Muhammad Shalih bin Kaisan Al-Madani, siqatun sabtun asbatun min asbatin nasfi Ibni Syihab, termasuk murid terbaik Ibnu Syihab, dan beliau ini seorang tabi'i, dan beliau ini lebih tua dari Ibnu Syihab. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama zaman dulu tidak malu untuk belajar kepada yang lebih muda, karena yang diinginkan adalah ilmu, bukan kebanggaan diri. Yang penting ilmu, terserah Allah berikan lewat siapa, saya tak kisah, yang penting ilmunya benar. Ya, ini Shalih bin Kaisan. Tatkala beliau tawadhu, maka Allah muliakan beliau, Allah tinggikan beliau, dipuji-puji sebagai salah satu orang paling kukuh periwayatannya terhadap Ibnu Syihab, dan disebut-sebut dalam biografinya, beliau ini contoh orang yang tawadhu, belajar kepada yang lebih muda. Dan beliau diangkat sebagai pendidik untuk anak-anak dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. An Ibni Syihab, Ibnu Syihab ini yang ma'ruf, Imam Az-Zuhri, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani apalagi Asy-Syami, karena beliau Madinah tapi juga beliau sering ke Syam. Imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan sama sekali. Dan beliau termasuk yang pertama kali mengumpulkan sunnah Nabi secara umum, secara menyeluruh, diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz. Baik. Faqih ma'ruf, hujjah. Wa an Ubaidillah, beliau meriwayatkan dari salah satu gurunya, yaitu Abu Abdullah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, masih dari keturunan sahabat, dan beliau ini tabi'in. Jadi hadis ini
ada apa? 3 tabi'in. Saleh meriwayatkan dari Ibnu Syihab meriwayatkan dari Ubaidullah. Semuanya tabi'in, semuanya pernah jumpa sahabat. Baik. Nah, ini menunjukkan mereka tak malu untuk mengambil ilmu dari orang yang selevel dengan mereka, saling melengkapi riwayat. Yang penting ilmu saya banyak, tak kisah saya dapat dari ulama besar atau dari orang lain. Yang penting semuanya baik. Yang penting baik. Baik, dan beliau ini adalah buta, tetapi hafalannya hebat, fikihnya juga hebat, dan beliau diangkat sebagai guru bagi Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini muadzibnya Umar bin Abdul Aziz. Iya, zaman dulu mungkin vitamin E mungkin terbatas, iya, optometri juga tak ada dan seterusnya. Iya, lampu-lampu juga tak cukup karena jelas waktu itu belum ada hubungan dengan TNB jelas ya, atau apa gitu. Nah, tapi orang rajin belajar sehingga lampu yang kecil pun dipakai juga. Yang penting belajar, kasihan demi menjaga sunnah Nabi dan ilmu dari Allah Ta'ala. Baik. Berarti sanadnya ini Hasan karena Ismail bin Abdullah al-Asbuhi ini soduq. Tetapi tidak masalah karena ada penguat. Imam Bukhari mendatangkan 3 sanad yang lain di dalam kitab Sahih beliau. Dan hadis ini semuanya sampai kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sanadnya banyak, ujung-ujungnya sampai ke Imam Az-Zuhri. Baik. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma'ruf Abdul Abbas, Al-Bahar, Al-Habr, Turjumanul Quran, dan seterusnya, termasuk 6 yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi, menceritakan kepada Ubaidullah, dan Ubaidullah bin Abdullah ini termasuk fuqaha Sab'ah Madinah yang terkenal itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi rajulah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang lelaki untuk membawa surat beliau. Taib. Nah, inilah yang menjadi sisi pendalilan Imam Bukhari dan para ulama yang lain sahnya munawalah. Buktinya apa? Dimasukkan dalam tajuk bab ini, bab mayut karufil munawalah. Tentang apa? Penyerahan buku. Di sini Imam Bukhari menyebutkan Rasulullah menyerahkan buku kepada sahabat tadi, walaupun Rasulullah tidak membacakan isinya. Ini tetap sah, tak masalah. Yang penting orang tahu ini bukunya buku yang betul, bukan buku yang senang dipalsukan. Wa amarahu ayyadfa'ah. Baik, sekarang siapa orang ini? Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Mufhim, orang ini adalah sahabat Nabi yang sangat mulia, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, yang mana nanti beliau ini punya urusan besar dengan orang Romawi. Sekarang urusannya dengan orang Persia. Iya, si lelaki ini Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Beliau termasuk hero, pahlawan besar, pemberani. Nah, itu dalam cerita nanti di zaman Umar. As-Sahmi. Iya, ini dari kabilah Sahm panah. As-Sahmi. Baik, wa amarahu ayyadfa'ahu ila azimil bahrain. Jelas utusan Nabi ini bukan orang sembarangan, otak jalan-jalan, orang terpercaya. Dan beliau memerintahkan Abdullah bin Hudzafah ini untuk menyerahkan surat itu ke pembesar Bahrain. Telah kita lewati penyebutan Bahrain ini di mana hadis Ibnu Abbas juga tentang utusan dari apa? Abdul Qais yang mereka sudah lama masuk Islam. Mereka ada di mana? Di Bahrain, dari kabilah Robi'ah. Nah, tetapi secara umum kerajaan Bahrain ini masih di bawah kekuasaan Persia, kekuasaan para penyembah api. Cuma desa itu sudah masuk Islam dan jihad dan seterusnya. Nah, ini Bahrain. Nah, kemudian fadafa'ahu azimul Bahrain ila Kisra. Kemudian pembesar Bahrain menyerahkan surat itu ke Kisra. Mungkin apa? Mengirimkan utusan pergi ke Irak, pergi ke kerajaan Persia yang waktu itu memang setanding dengan Romawi. Bahkan Romawi sering kalah. Kekuasaan Persia itu membentang sampai ke mana ya? Yaitu ke Uni Soviet sana, sampai ke daerah Tibet, sampai dan jauh sekali. Kenapa?
dan sekitar itu, Pakistan, dan terus naik ke atas sampai ke Uni Soviet. Adapun kalau kerajaan Romawi itu sempadan yang dekat dengan Arab adalah di Syam, di Busra, sampai ke Afrika. Nah, nanti di zaman Umar semuanya diruntuhkan, kalah semua. Kedua kekuasaan terbesar di dunia waktu itu semuanya kalah. Baik. Kemudian disebutkan di sini mana tadi? Kata beliau, falamma qara'ah, tatkala Kisra membaca surat itu, mazzaqah, dia merobek surat itu. Dalam riwayat yang lain, dia membuka surat ini lalu dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillahi wa Rasulih ila Kisra ibni Hurmuz azimi al-Furus. Kisra marah, siapa orang ini berani menyebut namanya lebih dulu sebelum saya? Dia sombong seperti itu, sekedar namanya tidak dinambersatukan. Akhirnya dia merobek surat itu. Kenapa? Itulah dia ingin diagung-agungkan dan seterusnya. Nah, ini Kisra bin Hurmuz. Disebutkan dalam riwayat yang lain, lalu dia mengambil dua utusan, memanggil dua orang terpercaya. Lalu dia mengatakan, pergilah engkau ke Jazirah Arab, bawa orang itu ke hadapanku yang mengaku sebagai nabi itu. Saya mau mendidik dia, saya mau mentakdir, yaitu saya kasih pelajaran dia. Jadi nabi hendak ditangkap. Hadisnya sahih. Nah, kemudian dua orang ini berangkat. Kemudian tatkala sampai ke Madinah, orang ini menyampaikan pesan dari Kisra. Kami diperintahkan oleh Kisra untuk membawa Anda ke sana, membawa Anda ke Persia. Lalu Rasulullah mengatakan, dia bilang, yaitu Kisra ini Rob kami, dia disembah memang. Maka Rasulullah mengatakan, Robbi qad qatala robbak, Robku, Tuhanku telah membunuh Tuhanmu. Maka utusan ini mengatakan, wahai Muhammad, saya tidak benci kepadamu, tapi kalau Anda bicara dusta macam ini, saya akan mencatat itu. Rasulullah mengatakan, ketahuilah malam ini Tuhanmu sudah dibunuh oleh Tuhanku. Tunggu saja. Ternyata betul, datang utusan dari raja yang baru, yaitu anak dari Kisra. Karena Kisra dibunuh oleh anaknya, anak lupa namanya, si Sawai atau satu lagi itu. Nah, anaknya menulis surat bahwasanya sekarang ayahku telah aku bunuh. Aku lama menunggu dia mati, tak mati-mati, disebutkan dalam biografinya itu. Dia sudah pengen berkuasa, tapi ayahnya tak mati-mati, umur panjang. Akhirnya ayahnya dibunuh oleh dia. Lalu dia mengatakan, jangan engkau apa-apakan si Muhammad itu, tapi lihat situasi dia seperti apa. Begitu datang surat dari raja yang baru, orang ini langsung masuk Islam. Ternyata Anda memang utusan Allah. Ucapan Anda betul. Tuhan saya telah mati. Akhirnya dia masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Jadi tak balik ke. Nah, dia tak mau balik. Jadi orang Madinah enggak? Oh iya, bertempat tinggal di situ. Dia ikut Nabi Muhammad. Disebutkan namanya, cuma anak aja yang lupa. Inilah ceritanya. Kemudian disebutkan di sini, fahasibtu anna binal Musayyab, ini yang bicara adalah Ibnu Syihab. Sebelum masuk ke sini, yaitu apa? Di sini Kisra marah kepada siapa? Bukan marah kepada Abdullah bin Hudzafah, beliau sekedar utusan, tapi marah kepada Nabi Muhammad. Berarti diambil faidah oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, surat ini dinisbatkan kepada penulisnya, bukan kepada penyampai surat. Nah, dari sini tahulah kita, walaupun buku ini misalkan datang melalui perantaraan seseorang, tapi kita boleh mengatakan bahwasanya saya mendapatkan riwayat ini dari si penulisnya, yaitu tergantung. Kalau Kisra dapat dari Rasulullah, boleh meriwayatkan qala Rasulullah fi kitabihi, misalkan dia masuk Islam tentunya. Rasulullah bersabda di dalam surat beliau demikian dan demikian, itu boleh dan itu biasa di dalam kitab-kitab hadis. Adapun kalau Sahih Bukhari, kita tak boleh mengatakan
yaitu guru saya Bukhari menulis begini, karena buku yang di hadapan kita ini kita dapatkan bukan dari khatnya Bukhari, tapi ini khat yaitu tulisan tangan dari secara turun temurun. Makanya tak boleh kita mengatakan haddatsana Bukhari, itu tak betul, karena kita mendapatkan dari Imam Bukhari melalui perantaraan para rawi yang banyak dari masa ke masa, antara 15 sampai 18 rawi. Maka tak boleh kita mengatakan haddatsana Syaikhun al-Bukhari, tak boleh, karena buku kita ini bukan langsung dari Imam Bukhari yang di hadapan kita. Adapun kisra boleh, karena surat itu memang Nabi yang menulis istilahnya, walaupun jelas Nabi mengimla, salah seorang sahabat yang menulis dengan perintah Nabi. Nah, inilah yang dinamakan munawalah. Boleh menisbatkan isi buku itu kepada si penulisnya, dan kita menganggap penulis itu sebagai guru kita. Kemudian di sini Ibnu Syihab mengatakan, saya menyangka Sa'id Ibnul Musayyab berkata. Kenapa mengatakan saya menyangka? Boleh jadi beliau lupa, karena Ibnu Syihab ini lautan ilmu, lautan hadis. Terkadang lupa, itu wajar, lupa sikit-sikit. Tapi walaupun tidak terlalu yakin, tapi beliau melakukan ghalabatul dzan, yaitu secara hampir pasti memang beliau mengucapkan ini, saya ingat itu walaupun sikit-sikit. Nah, Imam Bukhari menetapkan itu. Buktinya apa? Di sini disebutkan riwayat itu. Ibnu Syihab bercerita, fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan terhadap mereka. Ibnu Syihab ini tabi'i, sayyidut tabi'in. Mursal beliau itu hujjah secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam Ar-Risalah. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Demikian pula disebutkan, menukilkan dari kalam Imam Ahmad bahwasanya mursal Sa'id Ibnul Musayyab itu hujjah, kecuali kalau ada qarinah beliau keliru, karena ya masih manusia biasa, maka tak masalah. Sa'id Ibnul Musayyab walaupun tidak mengatakan sahabatnya siapa, langsung mengatakan qala Rasulullah, ini diterima oleh para ulama secara umum. Ya, beliau emang orang lain dari yang lain, tak calang-calang. Kualiti Sa'id Ibn Musayyab, Abu Muhammad Al-Madani, Sayyidut Tabi'in. Ada hadis pada Ibn Musayyab ini walaupun mursal kira hadis sahih. Iya sahih, memang sahih. Kecuali kalau ada perselisihan, nah, lihat mana yang lebih rajih. Ada orang kuat. Iya, kuatnya kuat hebat sekali beliau. Walaupun terkadang ada kesalahan, misalkan apa? Ketika beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya zakatul fitr untuk hintoh itu cukup dengan apa? Cukup dengan nisfu sa'. Nah, ini dihukumi salah oleh para ulama, dihukumi salah oleh Imam Ibnu Abdul Hadi di dalam kitab beliau At-Tanqih, dan juga telah dijelaskan secara lebih lebar oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Al-Madkhal. Al-Madkhal kalau tak salah, anak dulu membacanya. Bahwasanya Ibnu Musayyab ini terkadang beliau keliru apabila ditentang dengan hadis yang lebih sahih, riwayat lebih sahih, maka mursal beliau keliru. Tapi ini jarang sekali keliru. Nah, sekarang Ibnu Musayyab berarti apa? Menambahkan riwayat. Tadi hadis Ibnu Abbas berhenti sampai di situ, yaitu si Kisra merobek surat itu. Kemudian Sa'id Ibnu Musayyab menambahkan bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan untuk mereka. An yumazzaku kulla mumazzaq, untuk mereka, kerajaan mereka dirobek, dihancur leburkan. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Mufhim, hancurnya kerajaan Kisra ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu apa? Tatkala raja yang terakhir, lupa namanya, itu namanya agak susah itu, Zarabat atau Zararbat, dia diperangi oleh para sahabat sampai jauh ke wilayah Khurasan, dan dia kalah di sana, dan itu adalah akhir dari kerajaan Kisra. Karena kita tahu kerajaan mereka istananya banyak sekali,
Nah, yang terakhir itu adalah di sana. Nah, tatkala sudah dihancurkan oleh para sahabat, maka kerajaan Persia Raya istilahnya itu sudah hancur, tak ada lagi Persia. Itu Kisronya ini adalah bukan Kisro yang merobek surat Nabi, tapi anaknya generasi yang kedua atau ketiga. Kisro yang merobek surat Nabi, nah itu tadi sudah disebutkan, dia mati dengan cepat di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Jawabus Shahih liman badala dinal masih, beliau mengatakan bahwasanya orang yang menghina Nabi itu umurnya tak panjang. Demikian pula orang yang mengaku sebagai Nabi itu umurnya tak panjang. Hukumannya cash biasanya. Cash walaupun tidak wajib sehari, tapi tak panjang. Tahu-tahu aja ada hukuman, nah dia celaka dan seterusnya. Nah, di antaranya kata beliau adalah ini. Dan berdasarkan riwayat ini, Al-Qurtubi mengatakan berkah besarnya keberkahan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana doa beliau dikabulkan. Kisra mati dengan cepat dan kerajaannya hancur dalam waktu yang tidak seberapa lama. Kerajaan Persia itu untuk tumbuh sebesar itu memerlukan waktu ribuan tahun. Sebagaimana kerajaan Romawi itu untuk tumbuh sebesar itu memerlukan waktu ribuan tahun. Setelah wafatnya, yaitu setelah wafatnya Nabi Sulaiman, barulah kerajaan Romawi mulai membesar karena tak ada kerajaan Muslim yang apa itu istilahnya yang menghalangi mereka. Pesaing. Nah, iya, tak ada pesaing yang kuat. Nah, mereka untuk sampai kepada kekuasaan terbesarnya, yaitu menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu perlu ribuan tahun. Tetapi runtuhnya cepat untuk kerajaan kerajaan Persia itu. Runtuhnya hanya beberapa belas tahun dan rajanya mati dengan cepat. Sementara untuk Romawi, karena Raja Romawi Heraklius memuliakan surat itu dan suratnya masih ada sampai sekarang, maka Rasulullah mendoakan sabbatallahu mulkah, semoga Allah mengokohkan kekuasaan dia. Dia sendiri sudah mati tapi kekuasaannya masih ada. Kekuasaan Romawi, dan nanti menjelang akhir kiamat baru menjelang akhir umur dunia membesar lagi untuk kemudian menjadi bahan jihadnya kaum muslimin. Baik, ada hikmahnya. 800 tahun lepas wafat nanti baru timur. Baik. 800 tahun. Itu pun sudah banyak kerajaan yang hancur. Rasulullah mengatakan idza halaka qaisar fala qaisara ba'dah. Apabila Kaisar yang ini, Kaisar Heraklius ini mati, maka tidak ada setelah dia. Ini yang di Syam. Adapun yang setelah Syam, yaitu di daerah Bizantium dan sampai ke Afrika, itu memang masih terus hidup, tetapi semakin lama semakin mengecil. Di zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu an, kurang lebih pada tahun 30 Hijriah, kalau tak salah, ana lupa di dalam sirah itu, Muawiyah sudah mendekati Konstantinia. Cuma apa? Dan berarti apa? Jarak sejauh itu sudah runtuh semua, kalah. Cuma ketika masuk ke tempat sempit di Konstantinia, beliau tertahan karena memang sudah terlampau jauh wilayah itu. Prajurit sudah letih, mereka tak mampu, sementara musuh memang beratus-ratus ribu. Kerajaan mereka memang sudah luas, namanya ribuan tahun, sudah kuat sekali. Nah, kemudian beliau mundur lagi. Memang Allah menghendaki untuk jadi medan jihadnya Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Tapi memang kerajaannya sudah semakin mengecil, sampai bahkan di masa masa siapa itu Al-Hafidh Ibnu Hajar, kerajaan Romawi sendiri sudah banyak yang masuk Islam, tinggal kecil sekali aja, sedikit sekali, yang kemudian malah dikuasai oleh negara-negara kecil di Eropa, masuk ke dalam masuk ke dalam Italia itu ya, dan seterusnya. Bibitnya masih ada, suatu saat besar lagi nanti benihnya itu. Tapi sekarang belum. Kalah dengan muslimin dan lain-lain. Eropa itu penting terakhir kalau orang Islam akan sampai di UK habis. Memang. Cuma musliminnya tak siap. Setelah wafatnya Muhammad Al-Fatih rahimahullah, banyak kaum muslimin dan pemerintahannya yang bermegah-megah dan tidak punya akidah, akhirnya lemah untuk berjihad dan seterusnya. Akhirnya diberontak oleh kerajaan Siprus yang dulu sudah ditaklukkan oleh Muawiyah dan seterusnya itu. Nah, apa itu memang masing-masing sudah ada sejarahnya.
Baik. Kemudian disebutkan di sini, mana kita bagusnya ya? Mumazzib. Baik. Ayo mazzaku kullamu mazzak, untuk mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan ini adalah pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dalam qiraah yang lain muhlakihim mau'ida. Dan negeri-negeri itu kami hancurkan mereka tatkala mereka berbuat dolim, termasuk kedoliman merobek surat Nabi, naudzubillah. Dan kami telah jadikan waktu yang dijanjikan untuk kebinasaan mereka itu, di antaranya adalah kerajaan Persia Raya, dihancurkan pada waktunya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.